Bab 1666 Jembatan Naihe. Dong Huang Taixin menghela nafas, melangkah ke ketiadaan dengan langkah teratai, dan memasukkan Ye Chen ke lengan bajunya yang panjang dengan jentikan tangannya. Dewi Kunlun menggunakan kekuatan gaibnya untuk keluar dari Great Chu. Setelah dia, banyak orang dari Sekte Tianxuan naik ke langit dalam satu langkah. Tanpa kecuali, mereka semua adalah semi kaisar, dan 9 kaisar ada di antara mereka. Tapi mereka tidak membawa tentara kaisar, dan mereka tidak pergi berperang. Aku tidak tahu apakah benar atau salah untuk memberitahunya tentang ini. Yue Huang berkata dengan lembut, jembatan Naihe adalah jalan menuju neraka. Setidaknya, aku tidak akan meninggalkan penyesalan, kata Yan Huang. Haruskah aku memanggil Hong Chen dan Liu Dao? Zhan Wang berkata, jika kamu menggunakan yang kuat, kamu mungkin tidak akan kalah. Jangan meremehkan kota tanpa air mata. Chu Huang berkata dengan ringan. Fort, Kong. Para kaisar diam. Jelas dunia manusia dan 6 alam tidak dapat dilepaskan. Bahkan jika mereka melepaskannya, mereka belum tentu mengalahkan kota tanpa air mata. Semuanya tergantung pada Ye Chen sendiri, dan Dacu tidak bisa ikut campur. Di langit berbintang yang luas, kota tanpa air mata mengambang, dan cahaya peri meluap. Di jembatan Naihe, penjual anggur Zundi masih berjalan dengan langkah tua, pinggangnya bengkok karena tekanan dari suatu tempat. Sekuat Zundi, dia juga berjalan dengan susah payah, dan tubuhnya tidak pecah. Di jembatan Naihe, dia tidak sendirian, ada lebih dari selusin sosok, muda, parubaya, dan tua, semuanya dengan air mata berlinang. Mereka juga seperti semi kaisar yang menjual anggur di kota tanpa air mata. Ada juga kekasih mereka, yang berlama-lama dalam mimpi mereka siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah jalan buntu, dia masih terus berjalan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, 3 atau 5 sosok secara kolektif berubah menjadi abu terbang. Setelah itu, orang-orang jatuh lagi dan lagi. Sebelum mencapai ujung jembatan, mereka berubah menjadi debu sejarah dan mati terbawa angin. Di jembatan Naihe, hanya Zundi tua yang menjual anggur yang tersisa. Punggungnya suram dan kesepian, tampak tua dan jelek. Dia cukup dekat dengan jembatan Naihe, tapi langkahnya menjadi semakin berat, kakinya gemetar, dan dia ingin berlutut. Pada akhirnya, dia juga tiba-tiba jatuh, dan tidak pernah bangun lagi. Pada saat kematian, mata tua yang keruh itu dipenuhi dengan kelembutan kuno, memanggil sampai mati. Air mata jernih meredupkan matanya, dan dalam keadaan kesurupan, dia masih bisa melihat sosok cantik menari di bawah sinar bulan. Lalu menari. Kaisar Zun juga tergila-gila, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menyeberangi jembatan Naihe. Mendesak ke segala arah, penuh kesedihan. Jembatan Naihe yang indah mengubur terlalu banyak jiwa yang mati, dan mereka semua pergi dengan penyesalan sebelum pergi. Dari awal hingga akhir, tidak ada wanita yang meninggalkan kota tanpa air mata. Pukul bebek Mandarin dengan tongkat, kenapa kamu melakukan ini? Xiao Juxian marah, mengutuk, dan bersembunyi di belakang Queen Yu. Bibiku, tolong pelankan suaramu. Kaisar kera kecil menutupi mulut Xiao Juxian. Seberapa sengit kota itu? Aku tidak bisa marah. Xiao Juxian menggembungkan mulutnya, jelas ada kekasih. Tapi itu membuat orang terpisah dari Yin dan Yang. Kata-katanya, to the point, bergema di mana-mana. Ada sepasang kekasih di dunia ini yang pada akhirnya akan menikah, bukankah itu akhir yang bagus? Namun, kota tanpa air mata ingin memisahkan orang-orang yang penuh kasih. Kota terindah, kenapa kamu tidak melakukan urusan manusia? Bagaimana dengan kota peri di bumi? Itu ironi yang hebat. Untuk sementara, penonton memarahi City of Notes ribuan kali. Apakah itu 9 orang kejam Dacu yang tiada taranya? Seseorang terkejut dan melihat ke satu sisi, menarik perhatian semua orang. Di langit berbintang itu, pelangi ilahi berlanjut, dan 9 kaisar Chu ada di dalamnya, dan kehormatan mereka telah tersebar ke seluruh langit. Itu mereka, serta Dewa Pedang Langit dan Danzun. Ras apa yang akan kita bentuk tim kali ini? Mengingat masa lalu, terlalu banyak orang yang gemetar di hati mereka.
Mungkinkah kita ingin melawan kota tanpa air mata? Entah siapa yang mengada-ada, membuat mata semua orang berbinar seketika. 9 kaisar Chu besar, masing-masing dari mereka galak, membuat 4 klan marah sekali, dan bahkan Gunung Lingsan musnah, benar-benar kuat dan mendominasi. Kota tanpa air mata, kuno dan kuat, di mana seorang kaisar semu terbunuh dalam sekejap, terornya tidak terbatas, sebanding dengan area terlarang. Jika kedua belah pihak saling bertarung, maka surga akan benar-benar hidup. Apakah itu 9 kaisar Chu Agung? Klan-klan besar yang kemudian dibuka segelnya, seperti nenek moyang klan naga kuno, klan barbar, klan Xuanwu, dan klan Quinyu, semuanya bersembunyi di kegelapan dan melihat mereka di sana. 9 kaisar semu berada di puncak pertempuran ini adalah ledakan. Pantas saja 4 ras utama dikalahkan terlalu keras. Sampai sekarang, saya masih belum sepenuhnya mengerti, jadi di mana Chu besar? Klan naga leluhurnya membelai janggutnya, matanya penuh keraguan. www. Vote. Com. Di tengah diskusi, Kaisar Agung Chu 9, Dong Huang Taixin dan lainnya telah jatuh, dan ada 20 kuasi kaisar, menindas langit berbintang. Tidak ada air mata, lama tidak bertemu. Dong Huang Taixin berbisik, berdiri di langit berbintang, memandang kota tanpa air mata dengan anggun. Lama tidak bertemu. Di kota tanpa air mata, kata-kata akhirnya keluar. Kata-kata itu sangat halus, seperti suara surga yang turun dari langit. Sangat manis tapi dengan ketidakpedulian tertinggi. Bisakah kamu meminta Wulei untuk memohon seseorang? Ini adalah bantuan Chu yang besar. Dewa pedang dari surga juga berbicara, dan kata-katanya datar. Wulei, kejam, seperti pedangmu. Bukan jalannya. Kata-kata Wulei panjang, dan kata-kata itu menyebar ke seluruh 10.000 domain dan surga. Sungguh tanpa air mata dan kejam. Kata-kata kekanak-kanakan terdengar tiba-tiba, dan itu datang dari Dong Huang Taixin, atau lebih tepatnya, itu seharusnya berasal dari lengan bajunya. Ye Chen sedang berbicara. Dia keluar dan memandangi kota tanpa air mata, tidak bahagia maupun sedih. Kemunculannya membuat para biksu dari segala penjuru terkejut. Karena penampilan Ye Chen yang berusia 2 atau 3 tahun berwarna merah muda dan berdaging, sangat imut, dan nadanya tidak kecil. Apakah aku menginjak jembatan Naihe atau tidak, aku bisa membawanya pergi. Ye Chen mengabaikan semua arah, matanya hanya menatap kota tanpa air mata, kata-katanya datar, dan nadanya tidak rendah hati atau sombong. Tentu saja, dia berbisik tanpa air mata, tidak senang atau sedih. Bicaralah, pertahankan kata-katamu. Ye Chen adalah penguasa keteguhan hati, menginjak langit berbintang, dan menaiki jembatan Naihe. Siapa pria kecil itu? Melihat Ye Chen menaiki jembatan Naihe, Ba Fang terkejut, dia tidak menyangka Ye Chen juga akan berlari. Kaisar semu sedang berlutut, alam surga, bagaimana kalau bermain? Tidak disangkal, dia masih cukup imut. Orang tua itu menghitung, dia datang ke sini bukan untuk mencari istri, tapi untuk mencari ibunya. Seseorang berkata dengan penuh arti. Kelihatannya agak familiar. Xiao Yuan Huang, Queen Yu dan yang lainnya menyentuh dagu mereka, aku selalu merasa. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Saya harap dia bisa membuat mitos lagi. 9 kaisar dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, mata mereka penuh harapan. Ye Chen berdiri di kepala jembatan, menutup matanya sedikit, dan menjadi tenang. Hanya ketika dia benar-benar sampai di jembatan Naihe dia menyadari bahwa ini jembatan itu tidak sederhana. Paksaan itu seberat gunung. Apalagi, dia yakin semakin jauh dia berjalan ke sisi yang berlawanan, semakin kuat paksaannya. Di seberang, di kepala jembatan Naihe, sesosok muncul. Itu adalah seorang wanita, juga ditutupi kerudung. Rambutnya seperti gelombang air, diwarnai dengan kecemerlangan. Sepasang mata jernih dan indah, acuh tak acuh dan tenang, tanpa emosi. Dalam kabut dia seperti mimpi. Meskipun dia berdiri di jembatan Naihe, dia seperti mimpi yang jauh, tidak dapat dicapai. Dia hanyalah peri yang dibuang, suci dan tanpa cacat, tidak mengganggu debu. Dengan air mata lembut, yang membingungkan pandangannya.
Itu dia, tidak perlu khawatir tentang itu. Dunia berkembang. Tidak perlu bertanya, tapi dia bisa mengenalinya sekilas di jembatan Naihe. 300 tahun waktu. 300 tahun perubahan. 300 tahun masa lalu dan kehidupan sekarang. Melawan debu tahun-tahun. Dia akhirnya menemukannya. Kenangan kuno. Peristiwa masa lalu. Semua kembali pada saat ini. Jembatan Naihe. 2 jembatan. Satu sisi jembatan. Sisi lain jembatan. Dia menatapnya. Dan dia juga menatapnya. Saling memandang. Saya telah menua di dunia manusia. Dia penuh air mata. Dan matanya yang indah bingung dalam mimpi itu. Dia telah melihatnya lebih dari sekali, aneh tapi akrab. Cusuan, tunggu aku, Ye Chen-mu. Ada di sini untuk menjemputmu. Ye Chen tersedak. Suaranya serak. 2 baris air mata mengalir di wajahnya, memantulkan cahaya bintang. Bahkan air mata itu membawa perubahan hidup. Bab 1667 menggantung. Sebuah kalimat cuksuan. Sebuah kalimat menungguku. Bertahan selama ribuan tahun. Kata-kata tidak dapat menghentikan perubahan. Kata-kata tidak dapat berhenti hilang. Hanya waktu yang menunggu. Ye Chen mengangkat kaki kecilnya. Dan di matanya hanya ada cusuan. Tersenyum lembut, seolah berkata, "Jangan takut, aku di sini." Langkah pertama jatuh, dan pemandangan aneh muncul. Dia yang merupakan anak berusia 2 atau 3 tahun, berubah menjadi anak laki-laki dalam sekejap. Ini bukan teknik transformasi, tapi pertumbuhan nyata. Langkah kedua jatuh, lebih tinggi, dan berubah dari remaja menjadi pemuda, dengan mata seperti bintang dan rambut hitam seperti air terjun. Kansul.com. Saya membacanya dengan benar. Melihat penampilan muda Ye Chen, kuartet tertegun, dan banyak orang menggosok mata mereka. Bagaimana situasinya? Bayi kecil itu sebenarnya adalah Ye Chen. Hanya ada satu napas tersisa di masa lalu, dan dia benar-benar hidup kembali. Kecelakaan, sungguh mengejutkan. Hari ini benar-benar membuka mata. Lihat, izinkan saya mengatakan bahwa wajahnya tidak asing. Kaisar kera kecil itu melompat setinggi 3 kaki. Belah, belah, mata menyala-nyala. Nirvana dan kelahiran kembali. Kuiniu menggaruk kepalanya. Apakah dia istrimu juga? Gumam Bei Sheng pelan, dengan kekhawatiran dan kesepian dalam ekspresinya yang tak terduga. Tidak bagus. Long Jie mengerutkan kening. Beberapa patung telah digantung di Zundi dan Daseng, apalagi dia di tingkat surga. Para kuasa kaisar diam, mengetahui bahwa itu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Namun, mereka juga tidak berdaya. Dacu tidak bisa membantu sama sekali. Selain itu, jalan tanpa jalan kembali ini dipilih oleh Ye Chen sendiri. Kaisar Great Chu berhak memilih perjalanannya. Ini berubah lagi. Teriakan datang dan pergi. Penonton dari segala penjuru, terlepas dari apakah mereka senior atau junior, biarawati laki-laki atau perempuan pembudidaya, semua menatap lurus ke jembatan Naihe. Di jembatan, langkah Ye Chen terus berlanjut, dan dia telah mengambil langkah ketiga. Dia yang awalnya seorang pemuda berubah menjadi pria parubaya dalam sekejap. Kemudian pada langkah keempat, helaian rambut hitamnya berubah menjadi seputih salju. Tubuhnya yang lurus juga perlahan membungkuk, wujud parubayanya memudar, dan dia menjadi lelaki tua beruban. Dia mengangkat kakinya 4 langkah, seolah-olah dalam 100 tahun. Dia terkejut oleh 4 bentuk usia, melihat sekeliling dengan linglung. Untuk pertama kalinya, dia membeku, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Memang benar bahwa dengan setiap langkah, paksaan akan semakin kuat. Itu hanya 4 langkah, dan dia merasakan gunung 8.000 zeng menekan punggungnya, mencoba menghancurkannya, seekor semut. Melihat Cusuan, dia tersenyum sedikit dan mengambil langkah lain. Pada langkah ini, terdengar suara patah tulang di tubuhnya. Dalam 1 langkah lagi, tubuh sucinya terbelah, dan darah menyembur keluar dari retakan satu demi satu, berwarna keemasan dan menyilaukan. Langkah lain, tubuhnya berubah menjadi segenggam abu terbang, hanya menyisakan kekosongan Huan Yuan Shen, bergoyang di jembatan Naihe. Sial, cepat kembali. Kuiniu tidak bisa duduk diam lagi dan mendesis keras.
Ye Chen mengambil langkah lain, dan kebanyakan dari mereka akan musnah. Tekanan Nahe Kiao bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung surga. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Jangan terlalu berani. Kaisar Kera kecil juga mengutuk, dan ingin bergegas maju, tapi dipenjara oleh Kaisar Kera. Kakak Ye, pikirkan 2 kali. Nandi juga membujuknya. Dia belum benar-benar melawan Ye Chen, dan dia tidak ingin pria luar biasa itu jatuh di jembatan Naihe terkutuk itu. Tolong, kembalilah. Beiseng memohon, mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, dan kabut tertinggal di matanya, yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Takut dia akan berubah menjadi debu di saat berikutnya. Cepat turun, aku akan membiarkanmu menyentuh dadaku. Terburu-buru, Xiao Juxian mengucapkan kata-kata yang mengejutkan dan menangis, yang membuat Tuan Jiu Xiao terhuyung-huyung dan para penonton melihat ke samping. Gadis kecil ini benar-benar masuk akal. Coba saja yang terbaik, jangan dipaksakan. Dong Huang berbisik terlalu keras, dan tangannya di lengan bajunya benar-benar berkeringat. Jiu Huang membuka mulutnya, tapi menelannya kembali, dan akhirnya berhenti bicara. Meskipun saya belum lama berhubungan dengan Ye Chen, saya tahu sifatnya dengan baik. Pemuda yang mengibarkan bendera pertempuran Great Chu sampai kematiannya, gitu gigi. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari apa yang ingin dia lakukan. Semua mata tertuju pada Ye Chen, tapi Ye Chen berubah menjadi tubuh fisik lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wujudnya berubah lagi. Gumpalan rambut panjang seputih salju berubah menjadi darah, dan tetesan darah keemasan ditutupi dengan cahaya hitam, yang sangat aneh. Melihat ke tengah alisnya, ada pola suci kuno yang digambar perlahan, yang merupakan simbol keabadian. Bisakah ini menembus batas warisan darah? Di sisi kerumunan, lelaki tua nelayan Zundi tidak bisa menahan senyum. Berapa kali ini pertama kalinya kamu tidak bisa mati atau terluka, buka saja. Melalui batas penerus darah, bagaimanapun juga itu masih surga. Kaisar Zun sudah mati, dia tidak akan pernah bisa menyeberangi jembatan Naihe. Kaisar Zun tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan tidak tahan melihat lebih lama lagi. Tapi gitu dia mengatakan ini, ada aura mendominasi yang menyebar di jembatan Naihe, paksaan nyata dari Kaisar Semu. Oke, tulang suci Daceng ada di sini untuk membantu lagi. Terlalu banyak orang yang memegang tangan mereka, dan itu tidak mengherankan. Batas suksesi darah telah dibuka, dan yang bisa mengejutkan mereka, tubuh suci itu tidak normal. Sekarang kamu bisa menjadi kuat, dan dengan tambahan batas Sueji, kamu mungkin bisa menciptakan mitos dan menghancurkan jembatan Naihe. Dengan gemetar, suaranya datang terlalu tiba-tiba. Tunggu, Kuini Udan, Dadi Wuxiong dan yang lainnya juga mencemooh, mengeluarkan spanduk, dan berteriak untuk Ye Chen. Tunggu. Para biksu muda dari segala arah juga mengangkat suara mereka, dan lolongan semakin keras mengguncang langit berbintang. Surga, bukan karena tidak ada orang di sana. Sekelompok orang tua juga menjadi bersemangat, dan mereka semua menyingsingkan lengan baju, melolong dengan antusias. Semua orang ingin melihat Ekaristi dan sekali lagi menciptakan mitos. Tunggu, aku sudah tua. Kaisar 9 Cu besar menggelengkan kepala dan tersenyum, berpikir bahwa mereka tidak sebaik generasi muda, dan ini bukan lagi era mereka. Aku sudah tua juga. Dong Huang Taixin mengulurkan tangan gioknya, melepaskan pengekangan kewanitaannya, dan mengambil lengan Dewa Pedang itu. Dewa Pedang tersenyum, dan mitos surga juga penuh kelembutan. Pinsu. Lah. Mereka seharusnya beruntung. Tahun-tahun telah berlalu, dan mereka bergantung satu sama lain. Tapi Ye Chen harus melalui ujian hidup dan mati. Dan untuk cinta itu, dia harus maju dengan susah payah, bahkan jika dia berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada bang-bang-bang, lambat dan berirama. Itu adalah suara langkah Ye Chen. Tubuhnya seberat gunung raksasa, sehingga langkahnya berat, dan jembatan Naihe bergetar ketika dia menginjaknya. Dilihat dari kejauhan, punggungnya megah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh sucinya yang mendominasi seperti selapis emas.
Dia adalah dewa perang. Dewa perang yang memandang rendah dunia, kuat di alam semesta yang luas, menguasai langit, keberadaannya hanyalah mitos. Dengan sekali klik, sepotong batu giok yang menyegel cahaya memori abadi dihancurkan olehnya. Suaranya jernih dan terdengar jelas. Cahaya peringatan terbang ke sisi yang berlawanan, tenggelam ke tengah alis Cusuan. Seperti yang bisa dibayangkan, gambar pembukaan blokir Cusuan tidak muncul. Dia masih berdiri dengan anggun, dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa emosi, dan cahaya peringatan mengembara di lautan dewa, tidak bisa berbaur. Itu tidak valid lagi. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Cahaya peri memori tidak dapat membuka segel reinkarnasi. Hal seperti itu hanya terjadi 3 kali. Sekali di Hong Chen, sekali di Jining Suang, dan sekali di Xian. Saya tidak pernah memikirkannya, bahkan Cusuan. Perubahan seperti ini, yang tidak dia duga, membuat matanya lebih tegas, kepalanya terangkat tinggi, dan langkahnya mantap dan kuat. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke sisi lain jembatan, dan tidak peduli apakah Cusuan dapat membuka blokirnya, dia pasti akan membawanya pulang. Jembatan Naihe bergetar, berdengung dan bergemuruh, dan kekacauan terus berlanjut. Dia juga di bawah tekanan, dan langkahnya menjadi semakin berat. Samar-samar, dia masih bisa mendengar suara hancurnya tulang suci di tubuhnya, dan tubuh suci itu terbelah lagi, bermandikan darah segar. Dengan setiap langkah, paksaan Kuangsi semakin kuat. Setiap langkah adalah jejak berdarah. Tulang suci Dacheng menyemangati dia, menanggung paksaan, dan Sueji mendominasi dalam batas, dia tidak mati atau terluka, dan menyembuhkan lukanya berkali-kali. Dia cukup dekat dengan ujung jembatan, dan sebentar lagi itu akan menjadi ujungnya. Tapi pantang menyerah tampaknya telah menyinggung hukum dalam kegelapan. Kekuatan nirwana mengamuk, dan paksaan yang lebih kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, misterius dan kuno. Kekuatan itulah yang memusnahkan negara batas Sueji. Tidak ada pemulihan tanpa kematian atau cedera, dan tubuh suci menjadi berdarah, dan bahkan dengan penyangga tulang suci, kakinya juga bengkok. Tinggal beberapa langkah lagi, tapi sepertinya parit yang tidak bisa diatasi. Kamu tidak bisa menginjaknya kembali. Suara wanita halus datang dari kota tanpa air mata, acuh tak acuh dan jauh, tapi juga sangat agung. Dia memiliki daging dan darah, mengapa kamu membiarkannya tidak memiliki air mata dan tidak memiliki hati? Ye Chen meraung, matanya merah darah, pembuluh darah di dahinya terlihat, kakinya yang bengkok tiba-tiba diluruskan, dan kepala sombong yang diturunkan, sekali lagi. Bangkit dengan bangga bangkit. Dengan keras dia mundur dengan satu langkah, menyebabkan jembatan berguncang. Tubuh sucinya runtuh, memperlihatkan otot dan tulang yang cerah, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, yang juga menodai bunga-bunga di jembatan Naihe menjadi merah. Kamu sangat tinggi di atas, bagaimana kamu pernah memandang rendah semua makhluk hidup? Dengan raungan lain, Ye Chen tiba-tiba mengangkat telapak kakinya. Kakinya jatuh, kakinya patah, kakinya meledak, dan daging serta tulangnya berubah menjadi kabut darah pada saat bersamaan. Ekaristi yang kokoh juga jatuh dan tergeletak di tanah. Untuk waktu yang lama, saya tidak melihatnya bangun lagi. Dia terlalu lelah. Itu Cusuan, saya ingin membawanya pulang. Ye Chen menangis, suaranya serak, dengan darah dan air mata di mana-mana. Tanpa kaki, dia merangkak dengan 2 tangan. Tubuh suci kuno yang agung, seperti seekor anjing, sangat rendah hati. Adegan ini mengejutkan, dan semua orang yang melihatnya juga terharu. Terlalu banyak pembudidaya laki-laki mengepalkan tangan mereka, dan terlalu banyak pembudidaya perempuan tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut batu giok mereka. Kabut melekat di mata mereka. Benar-benar kejam. Mata Dong Huang Taixin acuh tak acuh, wajahnya membeku, menatap kota tanpa air mata. Tanpa air mata itu kejam. Itu masih kata-kata yang samar dan acuh tak acuh, yang keluar dari kota tanpa air mata dan bergema di langit. Jangan tanya dia, bahkan jika dia mati, dia akan tetap menjadi Kaisar Chu Agung. 9 kaisar berkata dengan ringan, tanpa kegembiraan maupun kesedihan di wajah mereka.
Singkatnya, semuanya hening. Langit berbintang sangat tenang, dan hanya ada isak tangis di jembatan Naihe. Ye Chen masih merangkak, matanya redup dan bahkan air matanya berlumpur. Di belakangnya ada jalan darah yang diseret oleh sisa tubuhnya. Chu Xuan berdiri dengan tenang, tidak bergerak seperti patung es. Melihatnya merangkak ke atas, tubuhnya yang halus bergetar sedikit, dan kebingungan kuno muncul di matanya yang indah seperti air. Bab 1668 menangis tanpa air mata. Jembatan Naihe yang menyedihkan memiliki sentuhan darah dalam kemegahannya. Semua orang memandang Ye Chen, dan semua orang diam. Orang itu masih mendaki dengan susah payah. Dia mungkin sudah mati, tapi kehendak abadilah yang mendukungnya untuk mendaki ke garis finish. Kegigihan dan kegilaan telah menciptakan obsesinya pada keabadian. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, jembatan Naihe runtuh, dan dengan angin, setiap inci berubah menjadi abu terbang, debu sejarah. Dia melakukannya, naik ke jembatan, tapi juga jatuh ke langit berbintang. Cahaya suci musnah, dan kekuatan tulang suci hilang. Chu Xuan mengangkat tangannya, mengerahkan kekuatan lembut dan mendukungnya. Tidak ada air mata dan hati. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia ingin bergerak, hanya tahu bahwa ada kekuatan yang tak tertahankan. Mendorongnya. Mungkin, dia benar-benar memiliki hubungan yang disebut Taisang Wang Qingdao miliknya juga berdenyut saat ini. Bergerak karena dia, dan dia melakukan cinta yang belum pernah ada sebelumnya. WWW. Fot. Lah. Oke. Ketenangan Wan Qian akhirnya dipatahkan oleh lolongan Kaisar Kera kecil. Darahnya mendidih dan dia sangat bersemangat. Oke. Queen Yu dan yang lainnya juga melolong, berteriak dengan sok. Aku sudah mengatakan semuanya. Jangan remehkan surga kita. Orang-orang tua itu menjaga punggung mereka tetap lurus dan tubuh suci terlalu banyak memberi wajah Zutian. Jika kamu ingin mengatakan bahwa itu sangat menarik, itu pasti Ye Chen, tubuh suci kuno. Kota tanpa air mata juga kempis. Sangat menyenangkan. Menyeberangi jembatan Naihe, tanpa memperhatikan, menciptakan mitos lagi. Orang tua Zundi menyeringai, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Tanpa air mata, kamu harus menepati janjimu. Dong Huang Taixin tersenyum dan memandang kota tanpa air mata, dan berkata dengan gembira di dalam hatinya. 1 tahun. Jika dia meneteskan air mata untuknya dalam 1 tahun, aku akan memenuhinya. Kata-kata tanpa air mata keluar. Jika raja ini mendengar dengan benar, senior sedang bermain trik. Zhan Wang mendengus dingin, tombaknya berdengung, menunjukkan prestise kaisar semu. Itu benar. Kamu yang baru saja mengatakan bahwa jika dia menyeberangi jembatan Naihe, dia dapat mengambil istrinya, dan dia sedang bermain trik. Xiao Jiuxian tidak bisa menahan amarahnya, membusungkan mulutnya, dan suaranya nyaring. Aku tidak menyangka bahwa di kota peri di bumi, kata-kata tidak penting. Kami tidak takut berkelahi, jangan berpikir bahwa kami mudah diganggu. Kaisar Kera kecil dan Queen Yu juga mendesis dan dikutuk, dan masalahnya selesai, anak itu bersembunyi di belakang leluhurnya. Orang tua itu mengusulkan, mari kita bentuk tim untuk melawan kota tanpa air mata. Saya tidak tahu dari mana suara itu berasal, saya hanya tahu bahwa itu adalah Kaisar Semu, dan dia juga seorang Kaisar Semu yang takut dunia tidak akan kacau. Ini sangat dapat diandalkan, semuanya cantik. Ada lebih dari 1 Zundi tua yang lucu. Semua kucing melolong di sudut, dan kemudian berpindah tempat setelah melolong. Aku belum pernah melihat seperti apa penguasa kota tanpa air mata, itu pasti sangat indah. Kalau belum bisa menikah, masih bisa menikah dan pulang. Orang tua itu belum punya menantu perempuan. Jangan membuat masalah, itu senior, kamu tidak bisa menggodanya gitu saja. Sekelompok orang tua, jangan malu. Anda berbicara lebih keras, dan senyum Anda sangat cabul. Dong Huang Taixin, Dewa Pedang, dan Zun, 2 tetua langit dan bumi, dan Chunain yang agung kaisar, mereka semua secara sadar menggerakkan kaki mereka dan menjaga jarak tertentu dari pelacur Zundi itu. Fakta telah membuktikan bahwa keputusan mereka masih sangat tepat. Kota tanpa air mata menjadi gila, dan tangan batu geokristal menepuknya.
Mereka yang berkumpul sok kaisar semua terpesona, menggambar busur indah di langit berbintang. Gudong. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan menelan. Hampir selusin kuasi kaisar tidak tahu bagaimana untuk terbang tidak peduli seberapa jauh. Dia mungkin didorong ke tepi alam semesta dengan satu tangan. Sekarang, langit berbintang sunyi, terutama orang-orang tua. Mereka tidak berani berbicara. Penguasa kota tanpa air mata terlalu galak. Saya akan kembali lagi nanti. Kata-kata Wu Lei Cheng masih sangat halus, acuh tak acuh, dan agung. Setelah kata-kata itu jatuh, Wu Lei Xiancheng yang besar berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, dan perlahan menghilang menjadi tak terlihat di awan berkabut. Terlalu banyak orang yang merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka. Di masa depan, aku akan jujur, dan aku tidak akan berani keluar tanpa tentara kaisar di tanganku. Biksu tua menyatukan kedua tangannya dan berkata, seperti apa rupa istri Ye Chen? Mata emas kaisar kera kecil menatap sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat melalui wajah Chu Xuan. Penglihatan Lao Qi tidak bisa lebih buruk, itu pasti indah. Aku tidak tahu bagaimana membicarakannya. Bisakah kamu meminjamnya dari kami selama beberapa hari? Kuiniu menyentuh dagunya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Di sini, Dong Huang Taixin dan yang lainnya datang ke sisi Chu Xuan. Dan Ye Chen sedang berbaring di awan di depan Chu Xuan. Meskipun dia terluka parah, dia masih hidup dan tidak ada bahaya dalam hidupnya. Pulanglah. Dong Huang Taixin tersenyum lembut mengulurkan tangan gioknya, dan meraih Chu Xuan. Kampung halaman kita indah. Chu Xuan tidak menolak, membiarkannya ditarik, dan terbang ke kehampaan. Di belakangnya, 9 kaisar mengambil Ye Chen dan terus memperbaiki tubuh sucinya. Banyak obat ajaib tidak pelit untuk membantunya menyembuhkan lukanya. Itu adalah tubuh abadi tertinggi. Tidak heran Wu Lei enggan. Melihat Chu Xuan dan yang lainnya di depannya, Kaisar Bulan tidak bisa menahan senyum. Semua orang telah dibebaskan, tapi jika kamu ingin membawa mereka pergi, tidak mungkin. Jika kamu berani datang ke Dacu, mereka akan terlihat baik untukmu. Tian Lao memarahi. Itu hanya setetes air mata. Aku akan menangis untuk Chu Xuan ketika aku kembali. Tanahnya kasar, dan kata-kata ini agak tidak sopan. Di tengah suara M, Fot, Kong, Dacu dan Kaisar semuanya menghilang. Kerumunan orang menyaksikan mereka pergi dengan mata penuh kekaguman, dan Kaisar Semu tidak terkecuali. Dan kelompok orang itu juga galak. Ayo pergi. Tirai berakhir, dan penonton bubar. Acara hari ini memang luar biasa. Sejak zaman kuno, sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya kota tanpa air mata dikempiskan. Ye Chen, tubuh suci kuno, adalah orang pertama yang melintasi jembatan Naihe. Ini akan menjadi mitos abadi, yang akan diagungkan oleh generasi selanjutnya. Mereka yang pergi kagum, tapi juga menyesal. Tidak semua orang seberuntung Ye Chen, seperti Zundi tua yang menjual anggur, dan Yun Fei Yang, tuan muda dari keluarga Yun. Mereka semua jatuh di jembatan Naihe, dan mereka tidak melihat kekasih mereka sampai mereka mati. Sangat disayangkan dan menyedihkan. Aku sangat tersentuh. Kui Niu dan Dadi Wuxiong menyeka hidung dan air mata mereka di seluruh tubuh Long Jie. Aku akan mengatakannya. Long Jie sangat bersemangat sehingga dia sepertinya tidak menyadarinya. Tapi Dewi Sukuro di sampingnya memiliki wajah cantik dengan garis-garis hitam berkeliaran, menjijikkan dan tidak tahu malu. Kembalilah ke setiap rumah. Nandi tersenyum, berbalik dan pergi. Ayo pergi. Long Jie juga berbalik, dengan sekelompok anak di belakangnya. Dacu, di mana itu? Bei Seng melihat kehampaan dan bergumam pelan, juga ingin melihat kampung halaman Ye Chen. Dia memiliki banyak menantu perempuan, dan dia beruntung sekali. Tuhan yang tahu berapa hari atau kamu bisa pulang bersamaku. Kaisar kera kecil menggosok cakarnya yang berbulu, tersenyum tanpa malu-malu. Jika kamu ingin pergi, ikuti aku. Kui Niu menyeringai. Keterampilanku di tempat tidur juga cukup bagus, aku pasti akan memberimu baju tidur. Dadi Wuxiong menepuk dadanya yang tebal. Bei Seng tetap diam, mengalihkan pandangannya dari ketiadaan, melirik Kaisar kera kecil, Kui Niu, dan Ertu Wuxiong,
lalu melambaikan tangan gioknya, membalikkannya dengan satu telapak tangan. Jika ada perkelahian, aku juga akan ikut. Xiao Juxian menyeringai, mengeluarkan palu besar entah dari mana, dan menghancurkannya. Ayo, jangan diam. Long Jie dan yang lainnya berbalik, menggulung lengan baju mereka, dan memutar leher mereka dengan keras. Bahkan Nandi yang sudah pergi jauh, berlari ke belakang dan menendangnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang tua yang belum selesai berjalan itu mengelus jenggot mereka dengan penuh arti. Saya sangat lega. Langit berbintang ini sangat hidup, dan Sekte Hengyu bahkan lebih hidup. Dong Huang Taixin membawa Cusuan kembali, dan Heng Yesong segera meledak. Baik murid dan tetua berkumpul menuju Yun Feng. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Pelari tercepat adalah ketiga pelacur itu Xie Yun, Si Tunan dan Xiong Er. Kakak yang baik, Ye Chen dalam keadaan koma. Jadi dia hanya berbaring di sana. Ketiga bersaudara itu baik-baik saja. Mereka bahkan tidak melihatnya, dan langsung pergi ke Cusuan. Yang lebih memalukan adalah mereka semua ingin memeluk Cusuan dan mengaduk-aduk. Tapi Cusuan menghindarinya, memeluknya kosong dan hampir jatuh. Keluar. Yang Dingtian, Daok Xuan, dan Sufu muncul, dan mereka ditendang satu persatu, dan mereka sedikit malu. Saudari Junior Chu, apakah kamu masih ingat kami? Sekelompok tetua berkumpul dan memandang Cusuan, menangis kegirangan. Cusuan tetap diam, berdiri diam seperti patung batu. Wajah-wajah yang akrab dan asing membuatnya sangat bingung, seolah-olah dia pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihat mereka. Kurangnya tanggapannya membuat semua orang mengerutkan kening. Ini adalah rumahnya, mereka adalah kerabatnya, dia tidak boleh gitu acuh tak acuh, seperti orang biasa yang lewat. Cahaya peringatan belum menyatu dengan lautan Dewa Master Chu. Liu Yi merenung, sama seperti Xian di masa lalu. Pokoknya, senang bisa kembali. Mata yang Dingtian berlinang air mata. Suatu hari, saudari junior akan memulihkan ingatannya. Ayo turun dulu, beri saudari junior waktu untuk beradaptasi. Daok Xuan melambaikan tangannya, ada terlalu banyak orang, yang membuatnya bingung. Bab 1669 kejam. Semua orang turun. Dan Cusuan adalah satu-satunya yang tersisa di puncak Yuns. Oh tidak, ada juga Ye Chen, tidur nyenyak. Cusuan acuh tak acuh, menurunkan matanya, dan menatapnya dengan tenang. Umurnya baru lebih dari 300 tahun, tapi tubuhnya penuh dengan perubahan dan debu tahun, yang tidak sepadan dengan usianya. Ini adalah pria yang dia impikan lebih dari sekali. Orang seperti itulah yang berjalan dengan susah payah di jembatan Naihe, menyeret sisa tubuhnya, membuka jalan berdarah. Dia masih kejam, tiba-tiba berbalik, dan menginjakan kaki di puncak gunung. Menghadap Sekte Hengyu, setiap bunga dan rerumputan, setiap pohon dan setiap pohon seperti melihatnya dalam mimpi, gitu akrab dan aneh. WWW, Lins G. Kong. Saat malam tiba, bintang-bintang terang memenuhi Sekte Hengyu. Jari kelingking Ye Chen bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Segera, dia berbalik dan melompat, melihat sekeliling dengan gugup, seolah sedang mencari sesuatu. Takut City of Notes hanyalah mimpi. Akhirnya, dia melihat sosok cantik Cusuan di puncak gunung. Di bawah sinar bulan, dia seperti peri halus, suci dan tanpa cacat. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengaduk rambutnya yang panjang. Semua helai diwarnai dengan cemerlang. Dia seperti mimpi, jauh dan cantik. Ye Chen tersenyum lembut tanpa kabur dan mabuk. Dia juga menginjakan kaki di puncak gunung, merentangkan tangannya yang lebar, dan kemudian memeluk Cusuan. Cusuan, sudah 300 tahun. Kata-katanya berubah-ubah, sangat. Serat, waktu. Sepertinya membeku saat ini, aku hanya ingin memeluknya seperti ini hingga keabadian. Cusuan seperti patung es, dia tidak menggerakkan otot, dia tidak menolak atau melawan. Matanya tanpa air mata dan kejam, seperti boneka tanpa emosi. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkan pikirannya. Ada juga sosok yang berdiri di setiap puncak gunung. Kebanyakan pasangan, seperti Xiong Er dan Tang Ruxuan. Seperti Xie Yun dan Mu Wanqing.
Ada juga orang yang sedih, seperti Liu Yi, memegang kendi, minum dengan mata mabuk memikirkan Nanggung Yu-nya. Seperti Long Wu, yang juga berada di bawah bulan, memikirkan roh giok orientalnya. Selama 300 tahun, berkumpul bersama dan berpisah, cinta di dunia, dalam suka dan duka, disimpulkan menjadi cerita yang bagus. 1 tahun, dalam 1 tahun, jika dia tidak pernah meneteskan air mata untukmu, kota tanpa air mata masih akan membawanya kembali. Dalam kegelapan, suara wanita turun dari Jiu Xiao, etereal dan panjang. Itulah Dong Huang Taixin, kesadaran ilahi yang dipancarkan oleh kekuatan gaib yang besar. Ye Chen akhirnya melepaskan Chu Xuan, meraih tangannya, dan berjalan menuruni gunung. Tunjukkan padamu rumah kami. Chu Xuan acuh tak acuh dan acuh tak acuh, membiarkan Ye Chen menariknya. Itu paviliun gadis giok, tempat kamu dulu bermeditasi dan berlatih. Ye Chen menunjukkan bahwa loteng itu sama seperti sebelumnya. Itu kolam jadi spirit, merendam tubuh dapat membantu menyembuhkan luka. Itu taman jadi spirit, tempat hewan roh untuk transportasi disimpan di penangkaran. Itu batu Huixin, tempat yang bagus untuk duduk bersila dan tercerahkan. Ye Chen berjalan jauh dan berkata sepanjang jalan, seperti ketika Chu Xuan memperkenalkannya saat itu, setiap bagiannya jelas dalam pikiran saya saat ini. Chu Xuan terdiam, atau dengan kata lain, sejak dia terwujud di dunia, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, setenang air tanpa ombak. Yang dia tahu hanyalah bahwa senyum Ye Chen penuh kehangatan, dan tangannya juga sangat hangat. Perasaan aneh itu sepertinya tidak asing. Saat malam semakin larut, Ye Chen mengirimnya kembali ke paviliun gadis giok. Saya ingin masuk dan duduk dan mengobrol tentang tidur. Siapa sangka ketika dia melangkah maju, pintunya kebetulan tertutup, dan mimisannya mengenai wajahnya, yang membuatnya tersenyum malu. Di tengah malam, pedang Suanyuan terbang dan menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak pergi, tapi duduk di tangga batu di luar paviliun Yuns. Memegang kendi anggur, dia membenamkan kepalanya dan hanya menyeringai. Dan terkadang dia melihat ke belakang dan melirik ke pintu, dan ada orang favoritnya di dalam. Untuk beberapa saat itu benar-benar terasa tidak nyata. Dia tidak berani membayangkan bahwa Chu Xuan benar-benar kembali. Meskipun dia tanpa air mata dan kejam, dia adalah dia dan suatu hari akan bangun. Di dalam ruangan, Chu Xuan duduk bersila dengan tenang, dan juga diam-diam menatap pemuda dengan kepala terkubur dalam seringai. Dia punya terlalu banyak cerita. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan fajar menyingsing dalam sekejap mata, dan hari baru tiba. Pagi-pagi sekali, sebelum fajar, Ye Chen berdiri di depan paviliun gadis giok, mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tapi akhirnya meletakkannya. Dia membungkuk ke jendela, membuka celah kecil, dan melihat ke dalam melalui celah kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menonton, dia memejamkan mata, menggosok matanya dengan keras, dan terpesona oleh cahaya peri di tubuh Chu Xuan, membuat matanya menatap seperti bintang emas. Hei, bagaimana situasinya? Desahan terdengar dari belakang, dan Xiong Er, Xie Yun, dan Si Tunan datang dengan bahu terkatup. Fans G. Kong. Pagi, kata Ye Chen dengan santai, masih menggosok matanya. Kakak, aku menghitung jariku, tapi aku tidak melepaskannya. Xiong Er menggerakkan jarinya yang gemuk dan berkata dengan penuh arti. Tuanku, biarkan aku menghitungnya, dan Acacia Sans tidak cukup. Xie Yun tampak seperti seorang master, dengan ekspresi serius di wajahnya. Keluar, manfaatkan aku. Xiong Er menendang. Ayo, ini hal yang bagus. Dibandingkan dengan kedua orang ini, Si Tunan lebih dapat diandalkan, dan memberi Ye Chen tas penyimpanan. Apa? Ye Chen tidak bisa membantu merobek tas penyimpanan. Gas air mata. Si Tunan menyeringai. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku ingin Paman Chu Xuan meneteskan air mata untukmu, dan memasukkannya ke dalam keranjang. Belum lagi setetes pun, baskomnya sudah penuh. Dan ini hal yang bagus. Ye Chen mengulurkan tangannya dan meraih satu. Yang disebut bom gas air mata, adalah telur, seukuran telur, juga seperti batu, halus saat disentuh, bukan hitam.
Apakah ini akan berhasil? Ye Chen melihat berulang kali. Tidak, kami masih punya lebih banyak. Xie Yun juga memasukkan tas. Apa ini? Ye Chen meletakkan bom gas air mata ke tangannya, dan mengambil tas penyimpanan yang diserahkan oleh Xie Yun. Bubuk lada spesial pasti lebih baik daripada senjata ajaib. Xie Yun mengedipkan mata dan tersenyum sangat sedih. Ayo, ini aku. Xiong Er juga menjejalkan tas penyimpanan di sana, dan tertawa, air cabai, cukup. Kalian bertiga dan aku benar-benar saudaraku. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Ayo, coba kekuatanmu. Mereka bertiga mencondongkan tubuh ke jendela, menemukan tongkat dan menopang jendela. Si Tunan melemparkan sekeranjang bom gas air mata, Xie Yun melemparkan sekantong bubuk merica, dan Xiong Er menuangkan air merica ke dalam stoples. Setelah menyelesaikan pekerjaan, jendela ditutup, dan mereka bertiga bekerja sama untuk menutup celah di Yun Feng. Akhirnya, San Wu memberi isyarat oke pada Ye Chen. Apakah kamu yakin itu akan berhasil? Ye Chen mengikuti. Itu pasti berhasil. Xie Yun duduk di tangga batu dengan lengan melingkari leher Ye Chen, dan menyerahkan sebuah kendi dengan santai. Tunggu. Saat aku keluar nanti, air mata akan mengalir di wajahku. Xiong Er dan Si Tunan juga duduk dengan percaya diri. Bagaimana jika ini tidak cukup? Ye Chen melirik kembali ke paviliun gadis giok, merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, bertarung. Dengan bantuan Kaisar Wei, dia tidak bisa mengalahkanmu. Jika tidak bisa dilakukan, maka Tuan akan memaksanya membungkuk dan menangis untuknya. Aku pikir itu akan menjadi yang paling efektif untuk memberinya bubuk akasia. Menurutmu gitu? Di belakang dingin. Ye Chen menggosok bagian belakang lehernya, dan ada embusan angin sejuk. Dingin, kan? Ketiganya menoleh bersama-sama. Segera setelah saya menarik perhatian saya melihat tangan batu geokristal, menamparnya secara langsung. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka bertiga pergi ke langit, terbang langsung dari puncak Yuns, melewati banyak puncak, dan terbang keluar dari Hengyu. Ye Chen menggerakkan mulutnya, menyaksikan mereka bertiga pergi ke surga. Ketika dia menutup matanya, Chu Xuan sudah berdiri dengan anggun di belakangnya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya langit. Jubahnya berkibar, bukan untuk menyinggung dunia. Melihat matanya yang indah lagi, mereka masih sangat acuh tak acuh. Belum lagi air mata, bahkan kabut, jadi tidak ada gunanya menangis. Apakah kamu lapar? Aku akan memasak untukmu. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit. Dia tertawa, berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Postur pelariannya benar-benar mendominasi. Namun, tamparan Chu Xuan lebih cepat, dan kemanapun Xiong Er dan Si Tunan pergi, mereka juga mengirim Ye Chen ke sana. Wow! Long Yi, Long Wu, Xiao Lingwa, Robozi, yang baru saja mendaki gunung, mengangkat kepala, mata mereka berputar mengikuti arah Ye Chen terbang keluar. Bab 1670 Tuan memaksa busurnya. Melihat hal itu, semua orang kembali turun gunung, karena takut dipukuli. Yang ini dari Yun Speak, tapi Supreme Immortal Psyche, sangat kejam. Jika Anda belum membuka larangan memori, Anda pasti seorang master yang tidak dikenali oleh kerabat Anda terlepas dari untuk apa Anda di sini. Ayo pukul Anda terlebih dahulu. Sekelompok orang pengecut tanpa peringatan, berlari lebih cepat dari kelinci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Xuan berbalik dan kembali ke paviliun Yuns. Kemudian, bom gas air mata, bubuk merica, dan air cabai yang dilemparkan ke paviliun Yunu semuanya dibersihkan olehnya. Memang benar tidak ada air mata dan tidak ada perasaan, tapi bukan berarti itu adalah temperamen yang baik. www. Linsge.com memasukkan semuanya, benar-benar mengira istri saya seorang vegetarian. Fisik abadi tertinggi benar-benar bukan lelucon. Para murid dan tetua dari Sekte Hengyu tidak bisa menahan nafas. Kecenderungan kekerasan, tidak ada bedanya dengan kehidupan sebelumnya. Orang tua itu berpikir, sebaiknya aku menunggu beberapa hari sebelum pergi. Kemana kamu pergi? Banyak orang berdiri di puncak, melihat ke satu sisi, tak satu pun dari mereka memandang Ye Chen dan empat lainnya.
Mereka benar-benar tidak bisa melihatnya, karena keempat pelacur itu terbang cukup jauh, dan postur tubuh mereka cukup tampan. Setelah sekian lama, ketika mereka mendengar ledakan itu, keempat orang itu mendarat satu persatu, dan sebuah gunung besar hancur berkeping-keping. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu kejam tanpa air mata? Mengapa kamu memukul seseorang? Sieyun adalah orang pertama yang bangun, tubuhnya dalam keadaan malu, dan wajahnya yang tampan berubah bentuk oleh telapak tangan. Bagaimana kalau mengembalikan paman? Tamparan ini telah menghabiskan seluruh kekuatan menyusui. Si Tunan berdiri dan bergoyang di tempat, kepalanya masih bersenandung. Ini sibuk, kami tidak bisa membantu. Siong Er melambaikan tangannya. Dia adalah yang terburuk. Dia hampir tersedap, tergeletak di tanah, terengah-engah, dan muntah darah secara langsung. Paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Ye Chen adalah yang paling santai, duduk di atas batu dengan kaki bersilang. Tidak terjadi apa-apa. Ya, selama dia baik-baik saja, ada pengawal armor Kaisar Dao tertinggi dan 100 cusuan, dan sulit untuk menyakitinya sama sekali. Alasan mengapa dia terbang adalah untuk melihat betapa menyedihkan ketiganya. Ide ini sangat peduli. Saya tidak tahu apakah Xie Yun dan tiga lainnya tahu apakah mereka akan memuntahkan darah tua di tempat dan pingsan. Kami cukup baik untuk membantu Anda, tapi Anda lebih baik terbang ke atas. Ayo lihat lelucon kami. Jalang, tak tahu malu. Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu harus merangsang dia. Xie Yun duduk dengan pinggangnya ditopang. Gadis sian itu, dia terstimulasi ketika dia melihatmu mati di masa lalu. Jadi dia mencabut larangan itu. Itu artinya, biarkan aku mati lagi. Ye Chen menyentuh dagunya, merasa metode ini masih sangat bisa diandalkan. Tidak harus kematian. Si Tunan menyeka mimisannya dan duduk di suatu tempat, selama itu cukup menarik. Rangsangan macam apa? Ye Chen mengangkat alisnya. Misalnya, jika kamu bercinta dengan babi tua di depannya, adegan itu cukup menarik. Siong Er menyeringai. Idemu dapat diandalkan. Baik Xie Yun dan si Tunan mengacungkan jempol pada Siong Er, seolah-olah mereka adalah dewa. Kepalaku ditendang oleh seekor keledai, aku berbicara omong kosong dengan kalian bertiga. Ye Chen mengutuk, berbalik dan langsung pergi ke Heng Yu. Dengan kekuatan baja keras Rundi, kecepatan ini tidak lambat. Setelah hanya 3 atau 5 lompatan, dia kembali ke Yun's Peak. Sekali lagi, dia berjingkat ke jendela pavilion Yun's, menahan napas, dan membuka celah. Kali ini, dia belajar menjadi pintar, dan memberkati matanya dengan prestise kaisar, agar tidak silau oleh cahaya peri di tubuh Cusuan. Melalui celah itu, dia bisa dengan jelas melihat Cusuan duduk bersila. Dia telah menutup matanya, seolah-olah dia menyadari Tao. Penglihatan Tao-nya adalah lautan peri. Gitu tenang sehingga tidak ada ombak sama sekali. Dan dia, seperti teratai hijau, berakar di tengah Xianhai, dipenuhi dengan energi peri, berlama-lama dengan kemegahan ilahi, suci dan tanpa cacat. Apakah ini Taisang Wangking Tao? Ye Chen mengangkat alisnya. Saya belum pernah melihat pemandangan yang gitu damai. Saya juga belum pernah melihat Tao yang gitu damai. Segala sesuatu di dunia tidak dapat mengguncang ombak. Kebaikan sejati itu seperti air, keadaan pikiran yang tertinggi. Dia kembangkan cara kekacauan dan kembangkan semua hal, tapi juga kagumi cara Cusuan, cara terlalu pelupa, cara kekejaman, dan cara puncak. Ada juga garis keturunannya yang membuat darah suci kuno berdenyut. Fisik abadi tertinggi yang legendaris lebih mendominasi dari yang dibayangkan, menyembunyikan kekuatan misterius, kuno dan besar. Sambil menghela nafas, Ye Chen melihat laut ilahi lagi. Cahaya peringatan masih ada, melayang-layang, berkeliaran, tapi masih tidak dapat menemukan pintu masuk menggantung. Fenomena aneh ini persis sama dengan Jining Suang saat itu. WWW. Pinsu. La. Selama lebih dari 100 tahun, dia juga telah melihat beberapa petunjuk. Semakin kuat reinkarnasinya, semakin sulit untuk membuka segel memori kehidupan sebelumnya. Misalnya, Jining Suang, di antara teman-temannya, adalah satu-satunya yang dia takuti, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini.
Misalnya, Xian, di antara generasi muda, adalah salah satu eksistensi terbaik, dan Kaisar Sembilan Dewa juga tak terkalahkan, dan dia benar-benar setara dengan Jining Suang. Hal yang sama berlaku untuk Cusuan hari ini. Dia telah mengolah jalan kelupaan dan mengalirkan darah tubuh abadi tertinggi. Inilah kesamaan mereka bertiga. Di antara banyak reinkarnasi Great Chu, mereka benar-benar tiga teratas. Dia tidak tahu apakah Jining Suang telah memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Namun, contoh Xian ada di sini. Mungkin membuka blokir memang membutuhkan rangsangan, dan fluktuasi emosi adalah satu-satunya kelemahan. Dan cacat itu adalah pintu masuk ke cahaya peri memori. Setelah cahaya peri memori terintegrasi, memori kehidupan sebelumnya dapat dibuka. Tiba-tiba, dia menurunkan jendela, menggosok dagunya dan bergumam, bagaimana dia bisa menemukan kegembiraan untuknya. Tuan membungkuk dengan keras. Setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa akan lebih efektif menggunakan kekuatan, dan rangsangan ini lebih langsung daripada yang lainnya. Memikirkannya, senyumnya menjadi sangat cabul. Dalam pikiran saya tidak bisa tidak melihat adegan itu dengan culing. Ada juga Jining Suang, meskipun saat itu dia bingung. Tapi setelah bangun dan mengingatnya dengan cermat, pemandangannya juga sangat menggugah. Di telinga, sepertinya mereka masih bisa mendengar tangisan mereka, yang sangat indah, bahkan lebih bagus dari Nine Nether Fairy Songs. Cantik, Cusuan, kamu seharusnya berteriak dengan baik di tempat tidur. Ye Chen tidak bisa tidak membayangkan bahwa semakin dia tertawa, semakin cabul, api jahat muncul, dan darahnya menyembur keluar. Setelah mengambil keputusan, dia menggosok tangannya dan pindah ke pintu. Namun, dia masih dengan paksa menekan pemikiran ini. Cusuan menyadari bahwa jika dia dirangsang oleh ini, dia mungkin akan menjadi gila, dan dia tidak ingin omong kosong terjadi selama periode tersebut. Tunggu kamu. Pria itu terkekeh, memindahkan bangku kecil, dan memblokir pintu, karena takut Cusuan akan kabur. Dia juga tidak menganggur, dia mengeluarkan buku surgawi dan membenamkan dirinya untuk mempelajarinya. Pada pandangan pertama, dia benar-benar pekerja keras dan anak yang baik. Dengan cara ini, Yun Feng menjadi tenang, dan semuanya diam. Di luar Gunung Hengyu, Si Tunan, Xie Yun, dan Xiong Er juga kembali, pincang, dan ketika mereka melihat puncak Yuns, mereka semua berjalan berkeliling, dan mereka tidak ingin dibawa kembali dan dipukuli dengan kejam. Cusuan sangat ganas, dan serangannya juga kejam. Dia hampir mengirim seseorang ke neraka dengan telapak tangan yang terlalu tinggi, dan aku merasa takut setelah memikirkannya. Mereka bertiga pengecut, dan Long Yi dan Long Wu, yang takut akan kekacauan di dunia, gitu pengecut sehingga mereka kehilangan kesabaran sama sekali. Generasi yang lebih muda pengecut, dan generasi yang lebih tua bahkan lebih pengecut. Cusuan tidak memahami ingatan kehidupan masa lalunya, dan tidak ada yang akan mengenalinya. Jika dia memprovokasi dia, konsekuensinya akan sangat serius. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, sudah 3 hari. Baru pada malam keempat Ye Chen, yang terkubur di dalam buku, mengangkat kepalanya dengan tersentak, dan Cusuan terbangun dengan pencerahan. Aku telah menunggu selama 300 tahun, dan sekarang aku menunggu malam ini. Ye Chen terkekeh, dan menggulung lengan bajunya saat dia mengambil buku tanpa kata. Mendengar ledakan, dia menendang pintu hingga terbuka. Cusuan tampak acuh tak acuh, dan melirik Ye Chen, kamu pasti sakit. Jangan tidur di malam hari, datang dan tendang pintuku. Jangan bicara omong kosong, ayo langsung telanjang. Ye Chen meluruskan kerahnya, dan dalam satu kalimat dia sangat tangguh, jadi dia tidak tahu malu, bahkan lebih liar dari pemetik bunga. Tidak mungkin, kami memiliki tentara kaisar dan siapa yang kami takuti, jadi kami akan sangat berubah-ubah.